kuliah Jumain. Barik alaihi. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian lama kita tidak dapat berjumpa. Atas izin Allah pada pagi hari ini kita diperkenan berjumpa dan semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi pemula pertemuan kita semua. Pada hari ini kita ada acara yang khusus karena berkaitan dengan halal bihalal, ya. Kita akan mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz Rahmat Syukur. Marilah kita simak secara seksama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat di dunia maupun akhirat. Ya. Untuk menyingkat waktu, Ustadz kami persilakan untuk mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah posisi. Iya. Jamaah. Ya. Jamaah bulanan. Sehat Pak. Iya kan gaya. Maul Husna. Belum mulai kita ya, Asmaul Husna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pertama dan yang utama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah ala ni'amillah, bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga besar Arisan, keluarga asal dari Pacitan, Jawa Timur. Ya, walaupun saya belum ke Pacitan, tapi sama orang-orang Pacitan sering ketemu. Termasuk pernah punya presiden orang Pacitan. Tentunya buat Ibu Haji, lupa namanya, Ibu Haja Sukarni, kebetulan alumni kita tahun 2011 ya. Dan Pak Samsuri, jamaah kita di Al-Huda, wabil khusus jamaah malam Jumat Yasinan, ada Pak Supar, ada Pak Kino, Pak Sukino ya, dulu Pak Sukardi juga. Jadi bagi ibu-ibu yang baru melihat saya sekalian kenalan, tapi orang Buluh-Perindu kayaknya udah pada kenal ya. Karena di Buluh-Perindu ada sebagian jamaah yang ikut pengajian bulanan Majelis Cikir Asmaul Husna. Ibu Maftuhah, ibu ketuanya. Tentunya satu kebahagiaan tersendiri dipertemukan oleh rahmat Allah, maghfirah Allah, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara mulia. Ya, walaupun ada namanya arisan, tetapi juga ada silaturahim. Kalau Indonesia budaya positifnya mengatakan halal bihalal. Jadi halal bihalal itu adalah silaturahim. Ya. Halal bihalal itu adalah silaturahim. Untuk itu mudah-mudahan semua grup Pacitan ini dalam arisan ini tiap bulan ya,
Ya selama COVID berhenti Ya, satu. semua ceramah aja nggak bisa, manggung nggak bisa. 2 tahun, umroh aja baru mulai lagi. Dalam rahmat Allah semuanya ya. Untuk grup arisan dari Pacitan ini, asal Pacitan maksudnya. Iya. Mudah-mudahan dalam ridho Allah, rahmat Allah, keberkahan Allah, baik umur, baik rezeki, baik keluarga, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia akhirat. Keturunan soleh dan soleha. Almarhum almarhumah yang sudah tiada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua kita, keluarga, guru-guru kita semua. Dan semoga ke depan kehidupan kita lebih baik. Pandemi ini segera berlalu, karena saat ini masih ada embel-embel new normal. Jadi kita baru selesai dari pandemi, tapi belum 100%. Karena kalau ibu ke mall pasti masih diperiksa vaksin tuh. Ya, kalau ada yang hajatan di gedung harus itu. Saya kemarin di Pancoran ditolak. Kenapa? Karena Peduli Lindungi udah saya hapus. Saya kira udah nggak berlaku, ternyata harus di-upload dulu lama, masuk ini KTP. Setelah on baru bisa masuk. Berarti kan belum begitu terbebas ya. Oleh karena itu sebetulnya masalah masker tuh pandemi nggak pandemi buat kesehatan bagus sebetulnya. Ya, di musim haji tuh masker tuh dari sejak dulu, bukan dari sejak pandemi. Ya. Nah oleh karenanya mudah-mudahan ke depan lebih baik gitu ya. Indonesia lebih sejahtera, lebih makmur, kehidupan bagi rakyatnya lebih bisa diayomin lah oleh pemangku negara ini. Amin. Dan doakan juga pemangku negara, pejabat-pejabat negara agar tidak mudah mengurus negara itu sebetulnya ya. Dihantui dengan masalah-masalah saat ini gitu, problem-problem masalah ini justru akan lebih berat daripada sebelum-sebelumnya. Maka yang terbaik bagi kita adalah doa mendoakan, maaf memaafkan, hubungan lanjutkan. Kalau di Sunda ada istilah mengket pageh duduluran. Di Sunda. Ya, kalau di Pacitan apa ya? Seduluran. Persaudaraan. Nah, persaudaraan. Diterjemah dalam bahasa Sunda itu mengket pageh duduluran. Seduluran itu bahasa Jawanya. Bahasa tafsirannya adalah tetap mengikat dalam persaudaraan. Dalam apapun kondisi, situasi, keadaan, manis, pahit, gembira, duka, pandemi, non pandemi gitu ya. Kita harus senantiasa seduluran. Nah, bahasa seduluran mungkin asal dari Pacitan khususnya. Kalau dikaitkan dengan agama itu adalah ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Ukhuwah. Ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah. Bagi umat Islam ini harus hafal, paling tidak paham. Ukhuwah Islamiyah persaudaraan karena seagama, karena seiman, seislam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Hadis sahih menyatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Bahkan di ayat yang tadi sebenarnya fa'aslihu, maka damaikanlah jika ada perselisihan di antara saudara kita atau mungkin kita dengan saudara, dengan tetangga. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diikat oleh iman dan Islam, ini adalah persaudaraan yang berlangsung fid dunya wal akhirah. Sehingga ada doa yang dikenal oleh kita, doa sapu jagat. Sapu jagat itu karena meliput dunia dan akhirat, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah baik di dunia juga baik di akhirat dan selamat dari siksa api neraka. Nah, mudah-mudahan dalam perkumpulan arisan ini
yang diisi juga dengan acara-acara silaturahim, mungkin keagamaan, mungkin sosial yang lainnya, menjadikan wasilah untuk menjembatani bahwa hubungan kita tidak hanya dunia tapi juga akhirat, sehingga persaudaraan, sehingga ukhuwah, pertemanan kita adalah dunia akhirat. Karena ukhuwah Islamiyah adalah yang diikat oleh iman, tidak hanya manis saat kita di meja makan bareng makan, tidak hanya manis saat kita ke Blok F Tanah Abang, tidak saat manis saat kita cuaca panas kemudian beli cendol, makan bareng-bareng manis. Tapi saat kita pahit boro-boro. Tidak seperti itu persaudaraan dalam Islam. Sehidup semati. Kan ada istilah itu ya. Fit dunya wal akhirah. Dalam duka ataupun suka, gembira ataupun duka, senang ataupun sempit. Persaudaraan kita harus seperti itu. Sehingga Nabi menggambarkan mukmin itu bagaikan satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jika anggota tubuh yang satu sakit, maka semua merasakan. Contohnya kesandung. Kesandung yang sakit ibu kaki kita, yang teriak mulut kita. Aduh. Gitu. Contohnya. Kemudian mata melihat, tangan ngusap, otak mikir harus segera ke apotek. Atau mungkin obat-obat kampung. Itu sinergi. Semua bekerja sama untuk kesembuhan kaki yang kesandung. Nah, dengan saudara juga begitu. Persaudaraan kita tidak hanya yang serahim dalam Islam, tetapi semua orang beriman, semua orang Islam saudara. Tidak dibedakan karena ras, karena suku, karena golongan, karena warna kulit. Apalagi ajas Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa, Bu? Masih ada nggak, Pak? Berbeda-beda satu tujuan. 135 juta kata Bang Roma dulu. Sekarang udah dirubah, saya kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Mana Pak Soekarno? Pak itu Pak De Sukino. Iya. Kata Bang Roma kan ada Jawa, ada Sunda, ada Pacitan dan banyak lagi yang lainnya, gitu ya, Pak ya. Nah, itu lagu adalah lagu kebinekaan. Sebuah lagu yang diciptakan oleh musisi beken sekarang tingkat dunia yang menggambarkan hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika. Maka sekarang sakit, Bu, kalau ajas Bhinneka Tunggal Ika kemudian ada yang mau merubah-rubah. Jujur nih kepada keluarga arisan ya, yang merubah siapa nggak usah disebut karena salah paham. Ntar kayak Ustadz Abdul Somad, saya nggak bisa masuk lagi ke Singapura ya, repot dong. Ke Garut mendingnya, kalau ke Garut dilarang juga masa kita. Karena saya suka ke negara-negara Asia masalahnya. Insya Allah lah, karena ini juga live DFP, jejak rekamnya bakal kelihatan. Justru kita membela negara kita yang tercinta. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah Islami, Bu, itu sebetulnya. Bu coba Bu lihat Pancasila 1, 2 sampai 5 itu 5 ya? 5. Itu Islami semua. Bhinneka Tunggal Ika namanya Bhinneka, di Quran enggak ada, kalau enggak ada Bhinneka, enggak ada. Emang enggak ada, tapi kalau dibaca innamal mu'minuna ikhwah gitu kan. Ada seruan-seruan Allah yang bentuknya umum, tidak hanya mukmin. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-Imran 112. Ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang hubungan harmonis dengan Allah, hubungan harmonis dengan sesama. Allah menyatakan minan nas, bukan minal mu'minin, dari orang-orang beriman, minal muslimin, dari orang-orang yang Islam. Tapi Allah menyatakan minan nas, dari manusia. Manusia kan umum, berarti ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Islam, bahkan yang lainnya. Inilah ajaran Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Al-Quran mengajarkan
berbuat baik itu ternyata tidak hanya yang seagama, seiman, tetapi antar manusia. Ini yang disebut ukhuwah basyariyah. Yang kedua nih, ukhuwah antar sesama jenis. Jenis apa? Jenis manusia. Manusianya manusia apa? Mau negro ke, mau Indonesia ke. Di Indonesia jangankan ngomong dunia, di Indonesia aja berapa pulau, berapa suku, masih ada yang apa Pak? Saya lupa. Sama. Dulu waktu belajar di SD kan ditanya berapa suku di Indonesia, berapa pulau di Indonesia dulu. Sekarang udah banyak yang pecah kan provinsi, bagi jadi dua. Banten sudah tersendiri, dulu Jawa Barat, berarti udah nambah tuh pulaunya atau sukunya. Jadi banyak banget suku di Indonesia, banyak banget pulau di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai sekarang kita masih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau kulit hitam kayak Irian Jaya, sawo matang kayak orang Pacitan, ya, hitam enggak, putih enggak kayak orang Sunda, manis orangnya kayak saya, manis, iya, nggak peduli di situ. Tapi kita Bhinneka Tunggal Ika, ditambah seagama, ditambah lagi kita basyariah, sebangsa, sejenis. Kita adalah manusia. Manusia itu makhluk yang bersosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Gak ada. Ada yang bisa hidup sendiri, silakan. Maka disinilah Bu saling membutuhkan. Ya, yang kaya dengan yang miskin. Yang ustadz sama yang jamaah. Dosen sama mahasiswa. Guru sama murid. Ya, RW sama RT. Warga. RT, warga, lurah sama RW, jembatan ke masyarakat, kecamatan sama kelurahan, wali kota sama kecamatan, wali kota sama gubernur, gubernur sama bupati, wali kota, presiden. Naik ini. Jadi presiden kan nggak pernah ke tiap RT. Seingat saya yang zaman dari Pak Harto nggak ada presiden kunjungan ke RT-RT se-Indonesia. Belum ada kan Bu? Dan itu nggak mungkin, betul nggak? Maka inilah struktur pemerintahan di Indonesia. Ada presiden, ada wakil rakyat, gitu ya. Kemudian ke bawahnya gubernur, bawahnya sampai paling ujung RT. Jadi RT itu pembantu presiden, harus kita hormati. Ya, bukan masalah jabatan RT-nya, tapi itu pembantu presiden, di mana presiden bisa menjembatani ke kita yang tidak pernah ketemu. Nah, oleh karenanya Bu, Bapak di keluarga Arisan Pacitan ini, kalaulah ada yang mengganggu gugat, ya, tunggaan gitu ya, kemudian kebersamaan, kemudian persatuan, kemudian kesatuan, maka itu sudah meruntuhkan cita-cita mulia pendiri Republik ini tentang NKRI. Gitu ya Pak ya. Makanya kita kenal sekarang, maaf nih, dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, nanti ada ukhuwah watoniyah. Watoniyah itu persaudaraan karena senegara. Ya. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan karena senegara. Kita akan merasa saudara kalau kita ketemu di Mekah musim haji. Sok coba Bu, ama tetangga gak pernah nanya, ama tetangga gak pernah takon menakon, di Mekah ketemu, ibu ya, yang rumah sebelah, iya, ibu kapan berangkat, kloter berapa, itu kan, nah hari di kampung nanya gitara, oh kapan berangkat, kloter 2, ibu kloter 1, itu dipersatukan kalau ketemu di luar negeri. Akur, ayo kita makan, malah ngajak makan. Ibu mau beli apa? Saya gak bawa duit, kebetulan di hotel dibeliin. Di sini boro-boro, lewat rumahan aja kagak, depan rumahnya maksudnya. Itulah ukhuwah Saya gak kenal UJ, pernah ngundang sekali waktu 300.000 dulu ya. UJ belum terkenal, udah saya undang ke Aluda, berapa? 300.000.
Setelah ujian tinggi itu paling tidak 15, 10, udah nggak berani ngundang saya. Kalau jamaah Pondok Bambu, ustadznya dibayar 15 juta. Nyedar undangan kagak ngasih mereka. Mahalan tuh ustadznya gitu kan. Jadi nyari-nyari yang itu ya, yang standar lah. Iya. Standar kenal ya. Kenapa? Karena ustadz manajemen jadinya ya. Ketemu Roma Irama di luar negeri. Ketemu Ridho Roma lagi umroh. Ketemu itu siapa penyanyi dari Sumedang tuh Rosa. Umroh. Bahkan Dalit sama si apa tuh yang tukang sulap jago tuh. Mister satu lagi yang nggak ngomong-ngomong libat ya, sama istrinya sama keluarga kita yang bawa akrab sampai di Indonesia sampai hari ini belum pernah ketemu lagi. Paling di TV, oh itu libat pernah ikut saya. Itu juga si gendut tuh yang di Trans TV yang tiap habis duhur si Ipan, kita yang bawa di sini baru-baru ketemu tuh. Di sana tepak toel kayak bencong lu kata gitu. Saya ngomong kan beneran. Ya memang kayak bencong kan, tapi bukan bencong. Bisa ledakin bencong lu berani sekarang di TV nggak nyaut ya. Bencong nggak nyaut ya, orang nggak denger ya. Saya tahu dia nggak tahu, gitu kan. Itulah uhuwah wato akan terasa saat kita di luar negeri atau mungkin kita lagi tamasya ke Jawa Timur, ke Madura, ketemu sekampung tuh biasanya akrab tuh. Ibu kapan berangkat ke Madura kemarin? Beda sehari, alhamdulillah kita bukan di hotel ini. Kita makan bareng. Di sini jarang terjadi. Bukan tidak akur, jarang terjadi. Nah inilah ukhuwah basariyah, kemudian ukhuwah wato. Maka di arisan ini Bapak Ibu, kita berharap karena kebetulan saya diundang, mudah-mudahan arisan ini bisa mengikat kepada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah. Karena kita seiman, kita saudara. Ayatnya tadi, karena kita sejenis manusia, kita juga saudara. Karena kita senegara, kita juga saudara. Maka mari kita hidup di negara Republik ini dalam kedamaian, ya, dalam perilaku yang NKRI, dalam budaya yang NKRI. Indonesia nggak bisa disamakan dengan Saudi, Bapak Ibu. Budaya kita Indonesia nggak bisa disamakan dengan budaya Saudi. Budaya Saudi tidak bisa disamakan dengan budaya Mesir. Mesir juga tidak bisa sama dengan Turki. Terus bahkan sedunia kita punya budaya masing. Maka kata Nabi, ini dalam silaturahim, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu masalah urusan dunia, Bu. Nabi tidak akan ikut campur terhadap masalah arisan. Gak ada hadisnya juga arisan gitu kan. Ini masalah budaya yang tumbuh di Republik. Untuk apa? Untuk mengikat kebersamaan. Maka muncullah di Indonesia berbagai macam budaya. Maaf, dari masalah tahlil aja. 3 hari, 7 hari, 40 hari itu budaya, Bu. Bukan agama itu. Cari ayatnya, cari hadisnya. Ada nggak harus tahlil 7 hari? Nggak ada. Baik hadis, baik ayat, hadis, juga kaul ulama atau fatwa ulama nggak ada. Jadi Bapak Ibu maaf yang suka tahlil, kan gurunya saya, ustadznya saya, sosok tahlil di Kapling Pondok Bambu salah satunya. Sehingga nggak ada yang mau pakai saya. Kenapa? Ustadz Rahmat masih yasinan. Ustadz Rahmat masih tahlil. Subuhnya pahamnya kunut. Ini banyak yang nggak mau pakai saya. Ya nggak apa-apa lah. Yang di sisi lain yang pakai juga ada. Nggak usah bingung karena hidup tuh berlawanan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Keluarga Pacitan saya yakin tahlil dibesarkan. Ya. Dibesarkan bahkan bukan diutamakan. Ya, utama besar lebih besar. Saya yakin Pacitan mungkin ada satu dam menurun nggak ada di sini. Kalau ada di sini, I'm sorry, don't forget me. Gitu aja. Betul nggak Pak? Pacitan saya tahu kenapa? Karena saya juga punya teman-teman di Pacitan banyak. Pak. Kunut masih, tahlil masih, mau berangkat haji, walimatus safar masih, anaknya lahiran, kendurian. Masih, syukuran rumah, beres rumah, masih, anak mau nikah syukuran, masih, anak mau disunat syukuran, masih, maulid, masih, Isra Mi'raj, masih, itu kan budaya semua, Bu. Jadi bukan agama, jadi kita juga harus paham nih supaya kita aman dari orang yang menyerang kepada kita.
Iya, ini budaya. Tapi kata Nabi, masalah dunia urusanmu. Ya. Di Arab Saudi, orang pengembala kambing atau onta itu pakai gamis, pakai sorban. Di Indonesia, orang yang mau ceramah. Beda gak, Bu? Iya. Coba, itu Bu Sukar nih pernah. Kalau stasiun bis di Jeddah itu pakai gamis, pakai sorban, bawa tas, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas lihat cewek cantik, masya Allah. Itu orang Arab. Itu Indonesia juga sama. Sama. Lepas tasbihnya, Bu. Subhanallah masih kuat, masya Allah. Lepas tasbihnya. Tasbihnya kemana nggak tahu, ngikutin dia kemana itu. Nah, itu di Arab itu. Ternyata ada kesamaannya, Pak. Budaya. Nah, di Indonesia yang pakai gamis, pakai sorban, apalagi hijau sorbannya, habaib. Betul nggak, Bu? Di sono tukang ngangon onta. Perlakuan sama. Ya, kayak temen, tapi di Indonesia yang busana begitu dianggap suci, diciumin tangannya bulak-balik. Di sono nggak ada istilah cium tangan bulak-balik. Ini budaya. Jangan disamain. Boleh nggak? Ya boleh. Kalau Ibu urutkan tadi, boleh nggak tahlilan? Utamanya kita harus paham bahwa tahlil itu budaya. Budaya tidak semua negatif. Ada yang positif. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang memprakasai kebaikan, hadis sahih, kemudian diikutin sejumlah orang, maka akan mendapatkan pahala bagi yang memprakasai kebaikan itu sejumlah orang yang mengikuti. Sekarang taruhlah Wali Songo yang mengadakan tahlil. Maka siapa Wali Songo? Wallahu a'lam, Bu. Ada 9 kan? Maka pahala yang sampai se-Indonesia sekarang, bahkan di Singapura, bahkan di Malaysia, bahkan di Brunei yang terdekat aja itu ngikutin, maka mereka itu mendapatkan sejumlah pahala yang mengikuti dari budaya tahlil. Nah, Ibu bayangkan kalau se-Indonesia aja, ataulah sepacitan aja lah ya, sepacitan berdoa untuk almarhum. Nabi menjelaskan, Imam Syafi'i menguatkan, jika berkumpul lebih dari 40 orang, satu dikabul doa oleh Allah. Bu. Jadi maka budaya nenek moyang kita, ayo kita tahlil, ayo kita yasinan, ayo kita sholawatan, salawat nariyah itu yang 4444. Maknanya siapa tahu dari sejumlah yang ada itu, keyakinan satu ada yang dikabul. Kalau ke masalah tahlil, Bu, dikabul itu bermanfaat bagi ahli kubur, Pak. Ahli kubur itu jangan disangka tidak menanti kebaikan, kita menanti, Bu. Maka dengan budaya tahlil 3, 7, 40, bahkan 100, bahkan haul ya. Iya, haul itu luar biasa. Ahli kubur senengnya sama ahli waris. Saya lihat beliau sering nih hadiahan. Kemarin habis bagi-bagi sembako juga saya lihat di status WA. Sampai ke Ustaz tapi ya? Hah? Sampai ke Ustaz? Sampai di WA doang. Status WA. Bentuknya kagak nyampe. Lihat Pak Supar aja nenteng. Bedanya Pak Supar sama saya, Pak Supar nenteng, saya kagak gitu doang. Kayak apa? Kenapa gak kepikiran ya? Oh, jadi kesinggung ya? Jadi, Bu, bayangkan dari 41 berarti lebih dari 40, ada yang lebih dari 1 dikabul. Inilah makna perkumpulan budaya positif di Indonesia. Sehingga orang tua kita di sana senang, ya Allah, keluarga saya ngirim doa. Amin. Maka guru saya dulu di pesantren, maaf bahasa Sunda dulu tadi diterjemahin, jangan cenah tong posok atau kirim Fatihah tiap wae satekeher gitu ya. Tuh ada Fatihah teh nyampe ke ahli kubur. Tadi terjemahin, Pak. Bahasa Sunda dulu. Tapi jangan lupa pasportnya. Kan sekarang pasport ya? Iya. Kalau zaman ngirim surat ke kantor pos, perangko. Jangan lupa pasport, jangan lupa perangko. Ibu paham gak maksud saya? Gak paham, kalau saya jelasin baru paham. Pasport atau perangko itulah hadiah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi sa'ilahumul pasport perangko untuk Nabi dan sahabat dan para ulama. Untuk orang tua kita summa ila arwahi khususon ila ruhi rahmat syukur bin Hamim. Contoh kalau saya udah wafat. Contoh saya kalau beliau kasihan. Saya aja dah. Ya. Pak Supar juga saya nggak tega.
Sumaila Aryo Suson Ilaruhi Rahmat Syukur bin Hamim Alfa. Itu perangko en pas pot. Jadi ke kuburnya tuh jelas, Bu. Jadi kalau ila hadarati semua saudara-saudara muslim di kuburan Pondok Kelapa, mereka berebut. Nggak ada perangkonya, nggak ada pasportnya. Tapi kalau disebut rahmat syukur, jelas buat saya mereka nggak berebut. Tapi buat mereka kan ada minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Dan ini dicontohkan Nabi di setiap khutbah Jumat kedua. Kan di rukun khutbah itu harus ada doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Ini paspor untuk saudara kita yang bukan keluarga tapi seiman, Pak. Sehingga ahli kubur dapat semuanya. Yang paspor buat Pak Samsuri lupa. Buat saya jelas. Ya, buat umum juga inilah makna ila hadarati yang namanya hadir. Orang lain ngebid'ahin kan baik dan manehna mah teu ngerti ngomong bid'ah sesuatu karena tidak ngerti. Dalilnya ini dari nabinya enggak ada. Masa nabi nyontohin yang begini? Enggak mungkin. Tapi nabi mencontohkan dalam bentuk yang lain, Bu. Amal soleh. Contoh nih. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu. Jika anak manusia meninggal, putuslah semua amal perbuatan kecuali sedekah jariyah, kecuali ilmu yang bermanfaat, kecuali ini juga wasilah perantara, sama dengan hadiah yang disebut oleh orang Jawa wasilah. Wasilah itu peran. Ada skren, ada kabel, ada bohlam. Ini kan perantara supaya listrik dari PLN-nya. Kalau mau mati, matiin dulu. Kalau hidup, hidupin lagi. Kadang-kadang aliran kali-kali ya. Nah, dalam kehidupan dengan akhirat juga begitu, Pak. Kalau kita lupa, nggak ngirim kebaikan, nggak hadiah, putus. Kayak bohlam putus, kayak listrik diputus dari PLN. Makanya orang tua dulu, kenapa setiap malam Jumat kita harus kumpul? Mau baca kafi, no problem. Mau baca Baqarah, no problem. Mau baca Yasin, cuma yang mudah kan ya. Enggak ada dalilnya kata Yasin, hadisnya enggak soal semua. Ya kan baiklah. Dan doi pun masih ada hadisnya, doi itu lemah. Yang lemah bukan berarti tidak boleh diamalkan. Boleh untuk meningkatkan hadis lemah itu boleh untuk meningkatkan amal. Maka digalakkan oleh orang Pacitan mah sama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ngumpul malam Jumat, ada yang selawat, ada yang ya. Kata orang sekarang, Yasin jangan Yasin kahfi aja karena hadisnya lebih kan, silahkan aja. Apa kemudian yang baca Yasin salah? Ya tidak. Yasin kan Quran, Bu. Qalbul hatinya Quran itu ya hadisnya sahih. Jadi yang baca kahfi, yang baca waqiah, yang baca Yasin malam Jumat benar semua. Yang salah yang nonton sinetron Indosiar. Itu. Sampai kapan tuh? Sampai mana kemana ceritanya, Bu? Enggak apa. Tapi Ustadz yang nonton ya. Ustadz lagi yang nonton. Ikatan cinta. Ikatan cinta. Kalau Indosiar kan yang lagunya Rosa. La 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 yang gitu lagunya, Bu. Nah, itu hanya celoteh lisan. Bu, jadi inilah pentingnya hidup di Indonesia dengan berbagai budaya. Bahkan menjadi kemakmuran, bahkan menjadi maslahat, bahkan menjadi kemanfaatan buat kita semua. Saya merasakan. Dan saya ditunggu bulan haji, bulan maulid, Isromi. Ramadan saya tunggu. Bapak nunggu Ramadan juga kan? Tapi saya lebihnya. Dapat amplop, Pak, saya mah. Iya. Dulu ada di waktu saya masih bidang di Asakir, inget gak? Idul Fitri 2 kali. Dan seksi dakwahnya masih saya tuh. Muhammadiyah sudah memutuskan besok puasa. Pemerintah NU lainnya lusa. Akhirnya lebaran juga 2 waktu itu. Tahun berapa itu saya udah biasa kiri? 98. Waktu lebaran 2 kali di Asakir. Iya. Akhirnya Al-Huda ikut pemerintah. Apapun alasannya, sampai sekarang kita tetap instruksi sama mereka bahwa Al-Huda adalah pemerintah. Kalau menonjolkan satu, ya udah selesai.
Ya selesai maksudnya. Hubungan hubungan itunya, hubungan manusianya enggak maksudnya. Itu di Asakirin Pak, ada penceramah itu yang khutbah di Asakirin karena pemerintah kan besoknya ya. Muhammadiyah hari ini udah lebaran. Kita mau salaman malu. Mereka juga enggak, akhirnya belum salaman hari itu. Jadi kalau mau konsekuen yang lebaran hari ini datang mah kita salaman harusnya. Iya. Ini nunggu besok juga salah juga aja kadang-kadang. Aduh. Tapi kiriman makanannya nggak salah, saya terima. Sama sarungnya, sama amplopnya tuh saya terima. Tapi salaman kok kagak datang, nunggu besok katanya. Nah, Puasanya? ya puasanya kan udah selesai. Dia kan puasa duluan, kita belum. Nah ini kan yang nanti lebaran, harusnya dia hari ini tuh salaman sama kita, karena dia yang duluan lebaran, karena kita besok. Oh kita nggak datang, saya tanya kenapa Pak Haji? Besok katanya nunggu yang besok. Nah berarti kan dia nggak konsekuen dong lebaran hari ini. Tapi dia bawa teng-tengan sama amplop, saya terima itunya mah, biar nggak dibawa balik lagi. Kalau besok takutnya lupa. Paham nggak? Nah itu mah masalah dunia kan kata Nabi, urusan itu urusan ente, atur aja gitu. Tapi masalah lebaran bukan masalah ente Pak, masalah agama Pak Haji. Kalau lebaran bukan urusan manusia, urusan Tuhan, urusan Nabi. Sekarang Bapak Ibu supaya grup Pacitan luas, salah nggak yang lebaran hari ini, kemudian yang besok tidak. Yang sekarang sudah puasa, kita besok salah nggak? Enggak, karena ada dua dalil. Jadi kuncinya supaya menyatu ini tokoh-tokoh agama punya peran. Bu, jadi yang salah siapa? Tokoh agama. Para ulama. Pemerintah hanya menjadi jembatan di tengah. Dikuatkan oleh Imam Syafi'i, keputusan hakim, keputusan pemerintah itu lebih utama daripada keputusan organisasi. Jadi kita yang ikut pemerintah sudah ikut hukum Islam. Udah benar kita. Masalah nanti salah tidaknya Jokowi yang tanggung jawab lah. Gitu aja. Bukan Menteri Agama. Jokowi paling atas Pak. Nanti di akhirat itu Jokowi dulu yang ditanya. Ente kenapa lebaran beda? Menurut laporan Menteri Agama begini, dipanggil juga tuh Yakut itu. Kenapa? Saya kan keputusan dari ulama-ulama yang hadir. Kan ada sidang isbat Pak. Ditanya tokoh ulama. Kenapa? Ini sudah sepakat sesuai laporan melalui daerah. Disimpulkan belum. Kata malaikat ente benar. Berarti Jokowi benar Pak. Gitu. Paham gak maksud saya? Kenapa ada hukumnya? Yang segolongan. Taruhlah misalnya Persis. Tanya, ente hasil siapa? Hasil saya sama lembaga daerah-daerah. Pemerintah ikut campur gak? Cuma ngizinin. Kalau gitu ente tanggung jawab, ya. Jadi tanggung jawab cuma dia doang, Bu. Itu bedanya. Artinya benar. Paham ya? Nah, ini mengkristal di Indonesia, Bu. Di Saudi nggak ada, Bu. Di Saudi raja besok semua. Ada yang lawan tikam, penjara. Apa kata raja ya? Iya. Nah, lebih baik hidup di Indonesia. Masih kita bisa anjang-anjangan, bisa syukuran. Ustadz musim Isra ceramah lagi, musim Sya'ban acara doa arwahan, musim Ramadan ceramah Ramadan, nuzulul Quran. Selesai Ramadan halal bihalal, selesai halal bihalal acara haji, selesai haji Muharram, selesai Muharram Maulid, selesai Maulid Rajab, rezeki Ustadz gak putus Bu. Maka bangga yang punya mantu Ustadz. Nah gitu dong. Harus bangga punya mantu Ustadz. Saatnya Ustadz naik di depan sekarang. Iya dulu kan mantu Ustadz. Pak Ustadz tukang baca doa di kuburan dulu ya. Sekarang nggak bisa. Lihat aja di TV. Artis kawin sama Ustadz sekarang ya kan. Udah 4 artis saya itu kawin sama Ustadz. Mulai di soulmate si siapa itu kan. Itu kan isinya artis semua Pak. Berarti Ustadz sudah di depan. Nggak kalah sama Honda sekarang. Nah kembali, kalau kenapa saya sampai ke sini supaya paham Islam di Indonesia Pak akan berbeda dengan di Saudi. Orang mati di Saudi Bu asal rukun mayat tersebut udah selesai. Apa rukun mayat? Mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin, selesai. Bodoh amat mau ditanya malaikat dia nggak tahu udah urusan dia. Kumpul-kumpul nggak ada salaman, nggak ada selesai. Itu budaya sama. Di Palestina lain lagi, doa ada kayak kita. Di Turki ada kayak kita, cuma beda cara. Tuh
Gitu ya Bu ya, Indonesia. Sehingga kita kalau bangun rumah, nenek moyang kita masih kuat, harus ada bendera putih, merah putih ya. Ya. Terus ada luput apalah di atas. Dapat, betul. Betul apa Pak? Kelapa, ya. Kelapa. Dapat. Orang lain mengatakan buat apa Ada sih? padi. Itu simbol Bhinneka Tunggal Ika, simbol kebangsaan, kenegaraan di Indo. Jangan lupa terhadap republik ini yang kita hidup di sini, lahir di sini, besar di sini, nyari hidup di sini. Jangan lupa. Maka simbol-simbol itu dipancangkan Pak. Itu simbol supaya nggak lupa terhadap republik, gitu ya. Maka ulama kita saat ini, karena ini Indonesia sudah diserang oleh globalisasi, Bu. Maaf cerita sedikit ya. Sebelum duhur selesai, jam 11 lah selesai. Iya. Nah, kan suruhnya sebelum azan. Oh, kata saya 2 jam. Bu, era globalisasi. Ibu ngerti era globalisasi? Apa arti globalisasi? Nggak hafal saya juga. Campur aduk. Campur aduk. Jadi menyatu kesukaan, gaya hidup, budaya sedunia. Ibu, contohnya apa? Kita dulu favorit itu adalah cilok, aci dicolok, misro, amis dijero, comro, oncom, dijero, apalagi Pak? Cireng. Cireng, aci digoreng, bajigur, bandrek, ya kan? Cilung. Itu apa yang khas Jawa itu satu lagi? Jamu ya. Sekarang kan hampir terbius itu, walaupun kita masih ingat dan masih makan, tapi sudah terbius dengan karya Colonel Sanders dari Chicago, Amerika, yang namanya Kentucky Fried Chicken. Ditambah donat, ditambah Fanta, and Coca-Cola. Kan itu menyerang makanan yang tadi, Pak. Kita udah diserang. Ibu jangan kira kita bukan itu diserang kita. Tidak hanya akidah, tidak hanya perilaku, tetapi makanan pun diserang. Belum yang dari bintang Hollywood. Sama Bollywood Pak. Maaf nih saya cerita. Dulu ada ilmuwan Asia namanya Megatrend mengarang buku, Patrika Abur dan mengarang buku Megatrend 2000, bahwa di tahun 2000 ke sana dunia akan berubah dalam satu gerakan yang sama. Sekarang buktikan di Garut, panen. Tetangga saya Aki Maman bawa incunya, "Jan, kita ke kota Garut yuk." "Ngapain Kak?" "Kita makan Kentucky." Keren kan? Iya, keren kan Pak? Grup arisan juga begitu, nongkrongnya di mana? KFC Pondok Bambu depan kan? Kalau nggak ibu-ibu, anak-anaknya lah, saya tahu lah. Orang saya juga nongkrong suka. Coba Bu, sudah jarang kita nongkrong di warteg. Yuk, kita nongkrong di warteg, saya utlah. Ih, warteg gitu kan? Coba rasa pada warteg khas Jawa. Secara tersendirinya kita sudah menghina produk kita sendiri. Usaha saudara sendiri. Itu warteg. Naiklah dikit, jangan warteg, warung. Sama. Ya. Kita enaknya di mana? Di ITC Kuningan. Di sana ada KFC, di bawah deket busana muslimah. Tuh kan gitu. Ditambah busana makin mau banget kita ke busana muslimah deket. Nggak beli jadi beli ujungnya habis makan. Ini zaman sekarang Bu. Zaman sehingga kata Patrika Burden nanti dunia akan didominasi 3F. Food, fun, fashion. Food apa? Makanan. Gak kampung, gak kota. Buktinya tidak hanya dinikmati penduduk Chicago, Amerika, Cikasok, Bandung pun sama. Di Solo pun sama. Nah, Solo juga sama, cuma gak padan. Masa Chicago, Solo gak cocok. Chicago, Cikasok cocok. Tapi itunya sama, Solonya dalamnya ada. Betul kan Bu? Kedua, fun, hiburan. Hiburan sekarang Masya Allah. Gak obu, gak ustad, gak kiai, gak anak-anak. Sama semua fun, hiburan ya Pak. Bapak-bapak taruh nggak suka sinetron, tapi bola ditungguin. Mah beli kacang Garuda sama kopi kapal, ntar malam bola. Itu buat tahajud boro-boro pesen gitu kan nggak ada. Maaf, ini beneran. Ya ibu-ibu sekarang suami pulang dari kantor nggak tahu kenapa, karena cinta ikatan cinta lah seru-serunya. Suami pulang dari kantor nggak tahu Pak. Anak-anak sekarang disuruh gak ada yang mau langsung. Kenapa? Karena masih main game. Ini Pak hiburan. Sekarang fashion busana. Alhamdulillah kita mau busana muslimah, budaya Indonesia jadi angkat. Nah yang lain tidak hanya di kota, coba di Pondok Ranggon Bu. Di Pondok Ranggon yang Betawi masih kuat. Itu kan kalau rumah Betawi ada balai-balai Pak.
Depannya balik-balik kan? Iya, iya. Coba lihat, pakai bajunya baju apa Bu di situ? Atau orang Cirebon yang lagi nyari kutu, bertok Cirebon. Wah, custom. Pakai baju apa Bu? Kan baju yang kayak orang Bollywood, yang bodongnya kelihatan. Iya dong. Iya. Iya, Bollywood. Hollywood. Nah, inilah dominasi teknologi saat ini yang merusak budaya Indonesia. Jadi kita jangan bicara lain. Dari sisi makanan, budaya pun kita sudah mau dihancurkan, Pak. Maka ulama kita saat ini, Pak, mari kita kembali ke Nusantara. Lahirlah Islam Nusantara. Dituduh sama orang yang tidak suka itu agama baru. Bukan agama baru, Pak. Islam yang mengakar di Republik Indo supaya warga Indonesia tidak lupa terhadap akar budaya Indonesia. Islamnya Islam Indonesia, bukan agama baru. Karena dulu waktu ulama-ulama Arab, pedagang Arab itu berdagang ke Asia sampai di India, Bu. Di India melanjutkan ke Samudra mana Aceh. Dari Aceh asimilasi pernikahan dengan orang situ. Punyalah anak berketurunan, maka orang Arab punya anak di Indonesia. Berkembang biak akhirnya ngalir kemana? Ke Jawa. Dan ternyata ketika di Jawa lebih pesat. Ya, berkembanglah di Jawa, lahirlah para wali Songo. Ya Bu ya. Yang 9 itu juga mengakar ke bawah, Bu. Lahirlah Pangeran Suci di Garut, Godog namanya. Kan ada tempat jarah di Garut. Kemudian anaknya Syarif Hidayatullah ke Banten, Sultan siapa? Yang jarah di Banten, ke Banten lama tuh? Suan Palatehan. Nah, Palatehan. Itu kan anak dari wali. Iya. Wali kan dari Samudra Pasai. Pasai dari Arab. Nah, Bu, dari sekian itu ada yang anaknya dari Ali bin Abi Thalib yang nikah dengan putrinya Rasulullah Sayyidah Fatimah. Lahir Hasan Husain. Cuma Hasan dipenggal lehernya di Karbala. Husain masih melahirkan keturunan sampai Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq soko gurunya orang tahlilan, Pak. La ilaha, itu turunan Nabi yang nyontohin loh, Bu. La ilaha, itu Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq menurunkan sampailah Syekh Abdul Qadir Al-Jaye. Berarti Syekh Abdul Qadir itu keturunan roh. Itu yang nyontohin juga ilah hadratin Nabil Mustafa Syekh Abdul Qadir, Pak. Ke Tasik oleh Abah Anom, ke Jawa Syarif Hidayatullah. Jadi yang tahlil itu sebetulnya ngikutin anak cucunya Rasul. Maka tidak ada Habib yang tidak suka tahlil. Semua Habib yang keras ke, Habib yang lembek ke, Habib yang pertengahan ke, ustadz yang ternama, yang tidak nama, semua suka tahlil. Kenapa? Karena melanjutkan tradisi anak cucunya Rasul. Ini, Pak. Oleh karena itu, budaya di Indonesia adalah budaya yang sangat positif. Nah, cuma amanah guru kita. Kalau yang ada animisme, dinamisme, hindarkan. Misalnya ada kepercayaan ke roh-roh nih. Ya, kalau disuguhin ini pasti seneng nih. Mudah-mudahan eyang dimakan atau eyang sayang nih kok masih ada aja telur. Nah, jangan yang gitu-gitu mulai ya. Yang ada animisme, dinamisme. Simpan batu alis saya Pancawarna, Pak. Garut nomor 1 nih, Pak. Pancawarna Garut nomor 1. Udah ditawar 2 juta nggak dikasih. Karena saya juga dapetnya nggak susah. Nah, ini virus asli. Nggak dijual cuma dilihatin doang. Pak. Itu virus. Virus. Akhirnya apa, Pak? Kita Nusantara, Islam di Nusantara. Maka kenapa ada arisan ngumpul? Ada nggak di zaman Nabi arisan ngumpul? Nggak ada. Berarti bid'ah. Kata mereka arisan itu bid'ah dan sesat, masuk neraka. Oh, kita nolak. Ntar dulu. Arisan itu hanya cara budaya kita untuk mengikat keakraban, kebersamaan. Toh isinya juga ada pengajian. Nah, oleh karena itu kesimpulannya Bapak dan Ibu, mari kita kuatkan ukhuwah Islam. Ya. Mari kita kuatkan ukhuwah basariyah. Mari kita kuatkan ukhuwah wataniyah. Maka halal bihalal itu adalah tradisi Indonesia murni. Ibu cari di Singapura, ente ayah. Paling Singapura ngikut-ngikut kita. Cari di Malaysia, tidak ada. Paling Malaysia ngikut kita, walaupun serumpun Melayu. Cari di Brunei, nggak ada. Paling Brunei ngikutin budaya Indo. Apalagi ke Arab. Arab, kata Arab, bid'ah. Nggak ada dari nabinya. Gitu. Paling Turki oke lah. Malaysia oke. Mesir oke.
Palestina, oke, itu yang masih berbeda dengan Saudi. Nah, halal bihalal itu adalah silaturahim. Mengapa mereka menolak halal bihalal? Ini yang perlu kita gali, Pak. Karena halal bihalal itu tradisi jahiliyah. Mereka nggak suka halal bihalal karena tradisinya orang jahil sebelum lahir Nabi. Yang kedua, halal bihalal itu merusak tatanan silaturahim. Mama, tidak ada dalam gramatika bahasa Arab itu halal bihalal nggak ada, Bu. Jadi pinter-pinternya nenek moyang kita, halal diadukan dengan kata halal, ditambah bi, jadi halal bi halal. Yang halal dengan yang halal gitu kan? Ya. Nah, maksudnya karena Indonesia dijajah 3,5 abad oleh si bule, ya. Kemudian dalam satu momen Lebaran Idul Fitri setelah puasa diajaklah kumpul. Untuk apa? Jangan. Kan kita kemarin banyak yang salah. Salah apa? Salah tembak. Dikira si bule yang ditembak ternyata Bu D. Yang ditampar dikira si bule ternyata Pak D. Maka kita harus saling memaafkan. Karena kita ternyata yang ditembak bukan musuh kita yang menjajah, tapi orang kita sendiri. Ayo kita kumpul, kita memaafkan. Bingung, karena Indonesia kan harus ada judul, Pak. Walimatul hitan, acara sunatan. Walimatul urus, acara nikahan. Walimatul safar, acara hajian, ya. Maulid. Oh banyak. Apa nih istilahnya? Bingung. Maka dimunculkan. Bagaimana kalau halal bihalal? Orang tua dulu, ulama itu tahu bahwa halal bihalal nggak ada. Benernya dalam kaidah bahasa Arab nggak ada. Tapi kira-kira halal bihalal itu maksudnya ini salah tembak, kemarin yuk kita saling memaafkan supaya kita halal lagi. Gitu, Pak. Yang kemarin musuhan, mari kita akur supaya akur lagi. Yang kemarin pernah mencaci, ayo kita saling memaafkan. Yang kemarin pernah memaki, ayo kita memaafkan. Yang kemarin pernah mungkin ngambil salah barang, sendalnya jepit kulit kok jadi jepit. Dia pulang dari masjid padahal bawa jepit, tapi dia jadi sendal kulit. Kan salah make, bukan sengaja make. Bukan. Ya. Atau mungkin lagi dengerin ceramah saya nundutan. Kata saya, ambil yang baik, buang yang buruk. Besoknya berangkat ke masjid Jumatan, bawa sendal kulit pulangnya. Karena yang jepit harus dibuang. Karena ngajinya sambil Itulah kesalahan jamaah ibu-ibu Endo. Coba lihat Masjid Talim, Pak. Ustaz Jaleng dan lain dia lagi bicara kerudung. Bukan di sini, di sono, di luar. Ustaz lagi bicara fikih, ibu-ibu blok F-nya blok berapa sih Tanah Abang gitu kan? Kadang salah ustaznya juga bawa dagangan, itu yang salah di pengajian kita tuh. Ya bukan nyindir tapi bener. Sehingga salah ambil yang baik, buang yang buruk. Dari rumah bawa sendal kulit, jepit, pulang bawa sendal kulit. Kenapa? Kata ustaz mah. Nah Bu, halal bihalal itu menghalalkan dari semula yang bukan haram dari sisi makanan, dari sisi hubungan. Kita 1 tahun yang lalu pernah mungkin retak uang kita, yuk di lebaran kita akurkan. Maka akur kita, Bu, maaf nih, kembali lagi, Indonesia tidak hanya ingin akur antara yang hadir, tapi yang sudah meninggal. Maka muncul lagi budaya nadran. Orang Jawa bilang nadran. Jarah keku sebelum puasa. Ada nggak di hadis? Nggak ada. Adanya cuma jarah hilah kubur. Mau kapan saja silakan. Salah nggak mau Ramadan jarah? Nggak salah. Orang mendoain orang tua. Ya, selesai lebaran ternyata kita masih nadran juga, Pak. Budaya juga ini di hadis agama nggak ada. Bener nggak? Bener. Oleh karena itu halal bihalal itu supaya yang mungkin retak, ya, hubungan tidak bagus, bahkan sekeluarga tetangga, di momen setelah Ramadan mari kita kumpul untuk saling memaafkan. Itulah halal bihalal. Silaturahim, Pak. Yang tepat itu silaturahim, Pak. Rahmi itu batnul marodi, sakit perut. Rahmi. Jadi silaturahmi, mari kita nyambung sakit perut. Sakit lagi berarti. Iya. Tapi Indonesia, coba lihat di spanduk, Pak, pasti rahmi, betul kan? Iya. Oleh karena itu rahmi dalam ejaan bahasa Indonesia, tapi mananya nyambung ke keluar. Tapi kalau rahmi asal bahasa Arab sakit perut. Rahmi itu batnul marodi. Maka ada yang nggak suka selalu ngelihat silaturahim. Tapi kalau saya, karena saya juga rahmi, kenapa? Ini Indonesia bukan Arab, rahmi itu rahmi Indonesia, gitu ya. Jadi nggak salah juga kalau yang tahu ilmu. Nah yang parah tuh yang nggak tahu ilmu, Pak. Insya Allah
kata orang India yang ulama, INSHA. Allah ini yang benar. Indonesia INSCA Allah. Jadi yang Indonesia disalahin. Karena udah ada pengaruh dari India, ulama India. INSHA. Ini yang benar, yang bisa salah. Sampai husnul khotimah pun yang husnunya pakai K disalahkan juga. Ini zaman kita zaman ribet sekarang yang gitu aja ribet masukin ke grup akhirnya gue paling Islami ente enggak Islami itu husnul khotimah salah. Dari gitu aja udah ribut kita kan. Jadi adanya WA group tuh bukan makin aman sekarang sebetulnya. Kadang-kadang makin pusing. Yang potongan kepala dimasukin juga, yang tinggal tangannya ini katanya pembunuhan dilakukan oleh sini atas surat saya. Padahal itu gambar 20 tahun yang lalu. Hati-hati WA group belum yang nagih itu. Silakan Anda daftarkan nomor ID Anda akan mendapatkan Mastercard. Kapan kita ke BRI padahal tabungan kita di Mandiri? Kok dia ngasih ATM ke kita? Kan gila ya orang sekarang, Bu. Anda beruntung mendapatkan Toyota terbaru. Kapan kita ke Toyota? Hati-hati loh, Bu. Anda beruntung silakan ke bank nomor rekening ini. Transfer. Kalau ibu lagi kosong hati, kena hipnotisnya. Hipnotis tidak langsung begini. Pak Samsuri kan dulu, saya belajar dulu pakai ilmu, tapi enggak ya. Ini contoh, enggak pakai doa. Pak Samsuri nggak lihat, kalau totem sama kita, dia kena. Yuk ke bank yuk, ambil bank. Contohnya isinya Pak Rojali. Isinya Pak Rojali 40 juta kan. Sampai rumah, uang saya 40 juta hilang. Terus gimana? Bu Sukarni masih ingat gak isinya Pak Rojali? Gading? Itu kan 40 juta, Bu. Oke aja. Selesai bank, pulang baru sadar uang 40 juta udah hilang. Bisa ambil ya enggak. Orang Bambu Mas ditelepon anaknya masuk rumah sakit. Kakinya patah. Harus kirim segera uang 60 juta dikirim, Bu. Udah dikirim baru sadar ternyata anaknya masih happy-happy di laut. Gila tuh orang dia. Hah? Saya aja pernah kena. Ya, mau ngomong ibu nggak enak saya. Saya tahu, Bu. Maaf ini disuguhkan supaya keluarga arisan Pacitan jangan terganggu, tergoda yang gitu-gituan, Bu. Ini HP bisa jadi racun sekarang. Betul kan, Bu? Orang sekarang semua kehidupan baik politik, baik perdagangan, baik kesehatan, baik dakwah cukup di sini. Ya, nggak perlu Ustadz sekarang ada pengajian online kan ya? Ibu pesen sayur, klik. Nah, dulu kita nggak nyangka tukang sayur punya HP. Pas punya HP kaget. Wah, tukang sayur juga punya HP. Jangan kaget. Penipuan pun di sini sekarang. Ya, Bu, orang hipnotis bisa dengan kata-kata. Ibu hati-hati saya mumpung ketemu orang Pacitan nih. Ada kata-kata yang menyentuh hati, tapi di dalamnya mengandung hipnotis. Hati-hati. Anda beruntung. Kapan kita ke BRI? Ibu ingat, tabungan ibu di Mandiri. Walaupun kita di BRI, ingat kita nggak pernah hubungan sama dia. Pasti yang di BRI ibu kan tahu. Itu kejadian sekarang. Anda beruntung mendapatkan Toyota. Kapan kita ke Toyota pesan mobil? Untuk ngelawannya nih supaya kita nggak kena. Ibu ditunggu di bank sekarang. Ibu dapat 40% lah dari bunga. Dihipnotis, datang, keluar masalah. Jadi oleh itu hati-hati. Nah, Pak, Bapak Ibu saya berharap keluarga Pacitan halal bihalal itu halal bihalal endo untuk saling mengingatkan kayak barusan, untuk saling menegur, sapa, merakatkan lagi yang tadinya mungkin kurang rukun ya, saling memaafkan. Inilah halal bi. Jangan pakai halal bihalal era jahiliyah. Kenapa? Era jahiliyah ahlal ta halilaka wa ahlal tu halili. Mari kita halal bihalal, Mang. Istri Mang halal, istri saya halal. Mari kita tukar-tukaran. Itu halal bihalal era jahiliyah. Jadi di era jahiliyah, Bu, kalau seorang tetangga pamajikan ente gelis, istri Anda cantik, buat saya semalam dikasih. Itu Nabi sebelum lahir. Itulah halal bihalal. Maka bukan itu kita halal bihalal. Halal bihalal maka budaya Indo yang menjunjung tinggi NKRI, kemudian kita seiman, kemudian kita semanusia, kemudian kita sebangsa dan setanah air. Maka barokahnya silaturahim, insya Allah umur barokah. Kan kata Nabi, orang yang sering silaturahim dalam bentuk apapun ya. Maka di Indonesia kan ada istilah mengirim makanan kalau di kampungnya, Bu. Rantang terbang ke atas, gitu. Dari sana kirim lagi, bukan benar-benar terbang, bukan. Tapi anak kita kasih itu ke Pak Samsuri ini
makanan kan. Iya. Dari sono ngirim lagi. Ngirim Itu lagi. budaya Indonesia yang perlu dipertahankan. Sekarang Betul. udah hampir pupus itu. Tukeran masakan. Ya. Nah, inilah halal bihalal. Maka Pacitan, kalau ini yang dipegang seperti saat ini yang dilakukan selamanya dan seterusnya, maka insya Allah keluarga Arisan Pacitan ini akan dalam bingkai NKRI Islami, beriman, bertakwa, ukhuwah, dan silaturahim melahirkan panjang umur, berkah rezeki, nggak akan susah rezeki. Orang yang sering silaturahim itu, maka insya Allah itu jembatan untuk ke surga. Kita saling tolong menolong dengan doa. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, gitu kan ya? Yang sedang musibah diberikan kesabaran, yang sudah wafat orang tua guru kita semua ada dalam magfirah Allah. Kita yang hidup menjadi anak yang soleh solehah, mewariskan ke anak cucu kita juga soleh solehah. Jembatan untuk meraih ampunan Allah dengan silaturahim lewat acara arisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat 10. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Amin. Wal muslimin wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ftah lana abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya ayah, ibu atau keluarga yang sudah wafat nanti disebut namanya. Summa ila arwahi khususon disebut masing-masing. Ada ayah, ibu, kakek mungkin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dengan keberkahan di ujung doa Ummul Quran, suratul Fatihah, doa-doa mustajab. Mudah-mudahan perkumpulan arisan grup Pacitan ini dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf, bertukar sekali lagi untuk ketua kita akan meninggal 2 bulan yang lalu. Namanya Bapak Junaidi. Summa ila arwah khususin almarhum Pak Junaidi bin Guseng. Al-Fatihah. Saya di luar dulu ya Pak, karena saya ahli hisab. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Saya di luar dulu. Banyak sekali.